kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Alia Aulia, Hadir Bu. Siti Rida Kusno Khatimah. Hadir Bu. Itulah tadi, alhamdulillah kalian semua hadir. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama pengertian teks eksplanasi, yang kedua ciri-ciri teks eksplanasi, yang ketiga gagasan umum teks eksplanasi, yang keempat langkah-langkah meringkas teks eksplanasi, dan yang terakhir menulis ringkasan teks eksplanasi. Baiklah, silakan perhatikan PowerPoint di samping ini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya, dan lainnya yang bisa terjadi. Suatu peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab dan akibat dan proses. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini Ibu memiliki 5 ciri-ciri yang umum. Yang pertama, struktur teks eksplanasi jelas. Ciri yang paling menonjol yaitu dapat dilihat dari strukturnya yang jelas. Jadi, struktur teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan proses sebab dan akibat, dan barulah ke penyampaian dari si penulisnya. Yang kedua yaitu faktual. Sesuai dengan cirinya yaitu bersifat faktual, berdasarkan data, memuat pembahasan yang ilmiah sesuai dengan keilmuan sains yang berlaku. Jadi teks ini bukan dari teks yang dibuat berdasarkan imajinasi. Yang ketiga yaitu informatif. Teks yang memuat informasi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, teks ini bersifat baru atau tidak ketinggalan zaman. Kemudian ciri yang keempat yaitu tidak persuasif. Teks eksplanasi berbeda dengan teks editorial. Jadi editorial bersifat mempengaruhi, maka pada teks eksplanasi lebih untuk menyampaikan fakta yang ada, karena penjelasan yang disampaikan lebih pada penjelasan sebuah proses sebab akibat dan sebuah fenomena. Dan yang kelima yaitu memuat sequence markers. Sequence markers lebih menekankan pada urutan atau yang menggunakan tahapan pada tahapan poin. Misalnya penggunaan urutan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bagian akhir memuat informasi dan data penting yang mampu untuk menjawab pertanyaan dari si pembaca. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Baiklah, jika tidak ada, adakah dari kalian yang mengetahui pengertian dari teks eksplanasi? Saya. Ya, Ibu persilakan ke Alia Aulia. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa baik alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat baik. Ya. Yang ketiga yaitu gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama ini bisa terletak di awal paragraf atau biasa kita sebut dengan deduktif, dan di akhir paragraf atau yang biasa kita sebut dengan induktif. Selain berada di awal dan akhir paragraf, gagasan umum ini juga bisa berada di tengah paragraf yang keberadaannya di antara awal dan akhir paragraf yang disebut deduktif induktif. Silakan perhatikan teks berikut ini yang berjudul Pandemi COVID-19.
Nah, dari teks pandemi COVID-19 ini, gagasan umum teks tersebut adalah tentang dampak penyebab virus COVID-19 ini terhadap kebijakan pendidikan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran COVID-19 terhadap proses pembelajaran, yaitu belajar dari rumah merupakan kegiatan yang mengubah proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Teks ini tergolong ke dalam jenis eksplanasi, yaitu teks yang memaparkan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok. Gagasan umum tersebut terdapat pada bagian awal paragraf. Oleh karena itu, cuplikan teks tersebut dapat juga digolongkan ke jenis paragraf deduktif. Oke, itulah tadi gagasan umum dari teks eksplanasi. Mari kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, anak-anak harus membaca keseluruhan dari teks. Yang kedua, mencari gagasan utamanya. Yang ketiga, membuat kerangka-kerangka teksnya. Dan setelah membuat kerangka teks, kalian harus membacanya kembali dan merevisi yang salah sesuai dengan PUEB. Nah, materi yang kelima yaitu menulis ringkasan isi teks eksplanasi. Silakan perhatikan teks berikut. Teks ini berjudul Petir. Inilah hasil ringkasannya. Petir adalah gejala alam yang muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan-kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan antara awan dan bumi, maka akan terjadi penguatan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan. Nah, itulah tadi materi Ibu yang kita tampilkan dari PowerPoint. Silahkan membuat kelompok, kemudian tentukanlah gagasan utama teks eksplanasi dari teks yang Ibu sediakan. Kemudian ringkaslah teks tersebut. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.